Yang satu, yang pertama nggak ngerti tentang kaidah ilmu nasab. Yang kedua nggak ngerti bahwa keotentikan sebuah kitab itu ditentukan oleh pentahkiknya. Apabila pentahkiknya tidak mengkritik, maka ini bisa dikatakan sudah valid. Begitu. Beda halnya dengan Abnaul Imam, pentahkiknya ngeritik semua. Terus Asy-Syajaratul Mubarakah ini pentahkiknya tidak mengkritik, bahkan menguatkan bahwa ini karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sedangkan kalau menanyakan sumber dari Asy-Syajaratul Mubarakah, selagi memang ini adalah dokumen yang tidak bertentangan dengan kitab yang sebelumnya, maka ini dikatakan sebuah sumber induk. Begitu, sebagaimana yang telah dijelaskan di Rasail fi Ilmil Ansab halaman 69. Begitu. Ya, Mas Muji Tahir, ada yang ingin ditanyakan Mas Muji, dibuka mute-nya Mas Muji. Halo Mas Muji. Ya, lanjut Gus Faku di halaman 69 kitab Rasail fil Ansab itu Kiai ada, jenengan buka ke Gus Faku. Coba dibesarkan itu. Ya, tak besar itu ya. Ini jengkok lan bisa kerja benoreng kau tak anu. Tak bende. Saya muka ada jengkok agak ada celok dia. Silakan di halaman 69. Di halaman 69. Ini sudah benar ini, benar sudah. Saya enggak punya kitabnya yang dibawa karena ini saya ada di rumahnya saudara. Juga enggak punya data di dalam HP. Hanya saya halamannya insya Allah hafal gitu. Silakan dibacakan Pak Gus Faku, nggih. Kalau mau gampangnya itu musyajjarat, masadir wa ummahat. Itu baca dari Ilhiyah ini biar gampang menjelaskannya. Coba. Ilhiyah masadiru wa usulun la sabiqa laha, kan begitu. Au fi hukmis sabiq. Kalau ada masadir itu tidak bertentangan. Kalau ada kitab ilmu nasab tidak bertentangan dengan kitab yang lebih tua, maka itu menjadi usul. La sabiqa laha, tidak ada yang mendahuluinya, karena memang Asy-Syajaratul Mubarakah ini dengan Al-Majdi, dengan Muntaqilatul Talibiyah tidak sama, tidak menyalahi, dengan Tahdzibul Ansab tidak menyalahi, juga dengan kitab-kitab yang lebih tua itu tidak menyalahi. Kalau tidak menyalahi, ini menjadi kitab induk yang menjadi sumber penyempurna bahwa putranya Syed Ahmad Al-Aba ini hanya 3 itu. Begitu. Karena syarat dalam mautsuqin bihi itu asli khatin nasabah. Keotentikan asli khatin nasabah ini sudah dijelaskan oleh Mahdi Ar-Rajai di dalam mentahqiq kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu. Jelas itu tidak ditentang oleh pentahqiqnya, sehingga masadir ini tidak manhulah. Sumber ini masdarnya yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak manhulah, tapi merupakan ummahatul masadir. Nanti begitu. Berarti pemahaman Ibnu Khaldi ini bertentangan jauh dari yang diuraikan di sini, Pak Yai. Kemarin kan sempat debat ramai itu sama
Bang Peta, dibantu Kori juga, dibantu Askoli juga tentang Syajar Al-Mubarakah itu setelah ditunjukkan oleh Bang Peta itu bahwa pentahqiq itu tidak meragukan Syajar Al-Mubarakah. Mungkin Bang Peta bisa menceritakan sedikit kemarin itu yang dibahas di Syajar Al-Mubarakah di poin terakhir sama Kori, Ibnu Khaldi dan di roomnya mereka itu apa, Bang Peta? Silahkan Bang Peta Guru. Ya, terima kasih. Iya benar. Sama saya dengan pendapat saya dengan Kiai Yulib. Selama pentahqiqnya istilahnya menyatakan bahwa kitab As-Syajar Mubarakah itu otoritatif, ya ngapain kita mau istilahnya mendebat itu? Pentahqiqnya aja sudah mengatakan musannifnya Fakhruddin Ar-Razi, kan gitu. Biar walaupun maksudnya kalau pentahqiqnya yang meragukan itu ya, memang seperti Abnaul Imam kan yang dijelaskan tadi sama Pak Kiai. Tapi selama pentahqiqnya mengatakan kitabnya ori, Anda enggak bisa ini, Anda bukan pakar kok, saya bilang gitu kemarin. Makanya juga di situ juga kuncinya bagi saya itu selama pentahqiqnya itu istilahnya menyatakan bahwa originalnya bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah selesai. Kajian itu selesai bagi saya gitu. Iya, betul itu. Sesungguhnya mereka itu hanya berputar-putar agar supaya mereka itu punya hujah, padahal tidak punya itu sesungguhnya. Karena nanti kalau sudah pentahqiqnya menyatakan benar, tapi mereka mengatakan itu tidak otentik, itu kan ihtimal namanya. La yaskutud dalil bimujarradil ihtimal ilaihi. Itu kan kaedahnya. Tidak akan gugur sebuah dalil karena pentahqiqnya sudah menyatakan kebenarannya. Lalu ada ihtimal, ini mungkin kan mungkin itu sudah. Maka dalam kaedah-kaedah dijelaskan la yaskutud dalil bimujarradi tanaqutil ihtimali ilaihi. Kan begitu. Bimujarradi tatarrudil ihtimali ilaihi. Tidak dianggap ihtimal bukan ini diragukan karyanya, bukan karyanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Padahal pentahqiqnya mengatakan betul. Nah, itu namanya ihtimal, saudara. La yaskutud dalil tidak akan gugur bimujarradi tatarrudil ihtimali ilaihi. Itu kaedahnya. Nah, dengan hanya ketetapan sebuah dalil tidak bisa digugurkan hanya dengan kemungkinan saja. Begitu, itu satu. Kalau kedua, yang ditanyakan sebuah referensinya, rujukannya itu kalau nasabah mukhalafah lil usul. Seperti kitab-kitab setelah Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad Al-Aba ini punya Abdullah, ini harus dipertanyakan sumbernya dari mana, ini kok berbeda dengan usulnya. Kalau selagi kitab usul itu tidak berbeda dengan kitab yang sebelumnya, itu tidak perlu dikatakan sumbernya, karena itu merupakan data yang tidak masuk kepada madhanil wad'i wal kadhibi fil ansab. Begitu. Kalau seperti sejarah atau secara rihlah atau fikih menjelaskan sebuah nasab, itu ditanyakan sumbernya. Kenapa? Karena masuk kepada madhanul wad'i wal kadhibi fil ansab, sebagaimana di dalam Rasail fi ilmil ansab itu, saudara. Kalau kalau nasabah enggak, kalau khutun nasabah tidak usah ditanyakan sumbernya selagi catatan nasabah itu tidak bertentangan dengan kitab yang lebih tua dengan usulnya, kan begitu kaedahnya. Iya, betul pakai itu. Saya itu satu aja kemarin waktu debat terkait si Ibnu Khaldi tadi itu kan menyebutkan bahwa Fakhruddin Ar-Razi aja hidupnya itu abad 8, ini sudah blunder, dia keliru. Orang gimana sih? Fakhruddin Ar-Razi itu lahir 544, wafat 605. Itu semua ulama mencatat itu. Bagaimana dia menyebutkan abad 8? Dia udah udah berdusta di situ aja, udah berbohong gitu kan. Betul itu. Itu sesungguhnya Asy-Syajaratul Mubarakah telah dijelaskan oleh Mahdi Ar-Raja'i
selesai penulisannya itu di abad 6. Maka kitab Asyriyatul Mubarakah itu masuk pada abad 6, saudara. Walaupun wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu di awal abad 7. Begitu. Saya sih kalau diskusi dengan mereka itu fokus ke ini aja, metodologi. Jadi nggak berbelit-belit kan, kalau sudah diakui ya sudah, selesai, nggak usah. Jadi Pak Kiai, saya alhamdulillah ini sudah mendapatkan buku Pak Kiai, terus alhamdulillah baca. Dan saya itu istilahnya gini, terkait dengan bukunya Pak Kiai ini ya, ada sedikit masukan sama saya gitu. Pertama ini kelihatannya ini buku menurut saya membuat penasaran gitu loh. Penasarannya apa? Karena yang maksudnya kalau di sini ini Pak Kiai ini Trisula Batu Ampar, saya lihat di sini dia ini buku yang istilahnya straight to the point gitu loh. Straight to the point maksud saya itu nggak ada embel-embelnya gitu. Dan bisa saja kalau orang tidak paham narasi yang di awal itu bisa nggak dipahami sama pembacanya gitu Pak Kiai. Anggaplah umpamanya begini, saya sedikit ini ya masuk ke itu prolog buku umpamanya Pak Kiai kan, saya itu baru paham apa yang dibahas itu kan ke literatur awalnya dulu yang tim keroyokan itu kan, terus masuk ke pembahasannya Pak Kiai terkait prolog buku Keabsahan Nasab itu. Nah di situ kan yang Pak Kiai maksud itu kan membahas tentang syuhra wal istifadah versi mereka gitu kan. Terus ternyata syuhranya itu tidak, istilahnya ada di zaman tertentu itu dibatalkan dengan salah satunya itu Syarif Aun Ar-Rafiq kan gitu Pak Kiai. Nah kalau menurut saya maksudnya itu saya bilang bukunya ini harusnya ada istilahnya lingkaran penjelasan awalnya dulu. Mungkin nanti kan ini kan artinya ini kan buku menurut saya epic gitu loh. Penalarannya bagus, sanggahannya betul-betul istilahnya memenuhi kriteria ilmiah yang menurut saya ya Pak Kiai bertiga ini karena lagi heboh terlalu cepat ini menerbitkan ini buku. Mungkin masih banyak loh maksudnya pemikiran yang harus dijabarkan, tapi mungkin karena lagi booming, nah cepat-cepat tuh di launching, itu yang pertama menurut saya ya. Tapi mudah-mudahan pada ini kan saya lihat ini ya lumayan, peminatnya lumayan loh. Artinya mungkin edisi kedua itu bisa di narasinya itu coba-coba dari diperbaiki menurut saya gitu. Nah itu juga sama dengan hikayat Israel Yahudi versus Khurafat Ba'lawi. Saya itu maksudnya di buku ini itu benar-benar ada kajian yang memuat istilahnya hal yang baru kita ketahui setelah adanya ini buku ini. Meskipun maksudnya ini kan istilahnya referensinya itu ada di kitab-kitab, tapi kan kitabnya orang Ba'lawi itu memang eksklusif, artinya dia itu tertutup oleh kajian-kajian yang ada di umpamanya di perguruan tinggi. Nah, itu yang saya maksud. Anggaplah umpamanya itu siapa Fakih Muqaddam yang ada Allahnya gitu kan. Itu kan saya itu baru betul-betul referensinya kan saya nggak pernah lihat, tapi setelah ada di kajiannya Pak Kiai, wah ini benar ya, ada benar yang referensinya karena ditunjukkan gitu loh. Tapi menurut saya ini buku terlalu kurang pemikirannya gitu. Maksudnya terlalu sedikit ya kan. Sebenarnya ini saya bilang terlalu cepat di launching gitu loh. Iya. Ini Bang Peta. Cepat di launching. Saya juga punya ya dan membaca. Saya juga punya dan membaca dan
setelah saya baca juga ini secara substansi penyampaian dakwah yang disampaikan beliau itu kena semua. Tidak bisa mempungkiri ini sangat argumentatif sekali kalau kita melihat substantif. Tapi kalau misalnya kita melihat formalitas atau embel-embel namanya ke profesional atau apa, ya semua buku itu tidak sempurna gitu kan, tidak sempurna. Tapi kan yang paling poin itu dalam suatu tulisan ilmiah itu substansi pokoknya itu. Nah, substansi pokok di sini itu alhamdulillah sempurna semua. Ya adapun masalah misalnya ya yang basa-basi yang formil-formil itu ya saya rasa bukan hanya buku ini, semua buku pun nggak akan sempurna kalau yang formalitas itu. Iya, betul itu memang terburu-buru saudara, karena sosialisasinya ke masyarakat itu harus disampaikan sehingga bukunya itu daging semua, itu ndak pernah dan bertulang lah. Nah, makanya saya yakin itu buku ini tersebar nanti kami bertiga itu diadakan rapat di MUI itu yakin saya, maka kami itu akan membahas secara detail di sana itu karena memang janjinya beliau itu akan dibawa ke MUI. Makanya saya tulis, kami bertiga itu tulis seperlunya saja. Namun begini, di dalam kesimpulan saya tulis itu bahwa nasabnya Ba'alawi ini mustahil bersambung kepada Syed Ahmad Al-Abah, kepada Kanjeng Nabi 100%. Itu saya bilang begini karena begini, dalam sebuah kaedah ini bukan hanya di Muqaddimat fi Ilmil Ansab, saya kira di setiap kitab-kitab ulama bahkan fikih itu pun ada begini. Itu di halaman 85 diterangkan idza urifal wadi wa urifat illatul wad'il jarihah intafal istidlal. Apabila peletak nasab ini sudah diketahui, yaitu Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran melalui data dari Imam As-Sakhawi di Tasbitul Fuad, murid dari Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sudah tahu bahwa peletak pertamanya adalah Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang sudah dikenal kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Wa urifat illatul wad'il jarihah, dan terdapat illah jarihah bahkan illah qadhihah zahirah itu disepakati oleh segenap ahli nasab. Bahkan Mahdi Ar-Raja'i pun saya katakan lagi itu mengakui bahwa dari abad 4 sampai abad 9 itu tidak ada datanya. Maka itu sudah intafal istidlal, semua dalil sudah habis, tidak bisa dibuat landasan. Baik ada kitab Dhau'ul Lami, As-Sabat, Raudul Jali, ada Tufatut Talib, kitab-kitab yang semuanya yang diterangkan itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah intafal istidlal. Begitu sungguhnya begitu. Maka bagi kami kalau mau mengkritik nasab Ali cukup satu kaidah ini. Idza urifal wadi wa urifat illatul wad'il jarihah intafal istidlal. Itu sudah. Begitu. Betul. Ya. Iya sih, kalau saya lihat, saya baca inti dari ketidaksabahan nasab itu bagus juga buat ini istilahnya kalau berdiskusi itu aja dibaca. Kaidahnya kan udah termuat semua tuh di dalam. Jadi alhamdulillah gitu. Nggak perlu neko-neko gitu. Kan ini udah umum juga ya, dan di mereka itu sudah memframing itu dan sudah membedah buku ini. Tapi alhamdulillah saya perhatikan tuh pada mereka itu tidak mampu mengomentari atau meluruskan atau menyalahkan dengan argumentasi terkait substansi. Lebih banyak itu mereka itu mengkoreksi kedua buku ini itu dari sisi yang yang formalitas gitu kan, seperti cover ini itu gitu kan. Itu kan nggak penting juga gitu kan, karena inti poinnya itu Kiai itu kan saripatinya, adapun masalah misalnya tulis menulisnya itu kan yang penting
maksudnya itu tersampai. Kita itu kan poinnya itu. Tapi mereka sejauh ini tuh ya karena mencari kesalahan gitu kan. Ya yang namanya kesalahan itu ya pasti ada terus gitu kan. Dan yang penting kesalahan di sana bukan kesalahan ilmiahnya gitu kan. Itu Kiai. Iya, memang kekurangan itu milik. Iya, memang kekurangan itu milik. Kredibilitas yang tinggi itu tidak berbohong, itu toh. Kami di sana telah menjelaskan bahwa kitab yang dikeluarkan oleh Robitoh Alawiyah yang amburadul itu, saya jelaskan itu contohnya mereka itu mengutip Rasail fi Ilmil Ansab di yang mengatakan itu yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa yasbunu bisubuhat. Itu sudah, kalau memang ini ada unsur ketidaksengajaan mungkin itu hanya dalam satu kaedah saja, tapi ini kaedahnya diulang-ulang terus seperti itu. Wa yasbunu bisubuhat. Nah, ini sesungguhnya kesalahan kalau di dalam pengertiannya itu fatal sesungguhnya, walaupun itu bisa dianggap salah tulis lah. Karena di sana wala yasbutu bisyubuhat, mereka tulis wa yasbunu. Nanti kan kalau salah itu ya wa yasbutu, nah itu bisa diterima lah. Wala yasbunu bisyubuhat itu salah cetak karena non dengan ta. Kalau elahnya dibuang ini salah fatal, ini pembohongan publik nanti. Begitu. Betul itu. Ya, betul. Itu kalau bisa tentang hurufatnya Kiai, hurufatnya. Hurufat yang mana itu Lora Umpul? Mungkin sama saya lah.